Ini menjadi bagian dari upaya penekanan illegal logging, kemudian pelestarian hutan. Tapi kita lihat kalau hanya kampanye saja tidak cukup, karena setelah kampanye yang besar-besaran tentang illegal logging, kan tidak ada orang yang aktor illegal logging yang dipenjara, yang diproses. Yang diproses kan hanya masyarakat kecil, hanya rakyat di pinggir hutan. Saya harus menanam, karena menanam itu, pohon itu sangat bermanfaat oleh manusia. Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor Berita Radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Kabupaten Konawe Selatan adalah satu dari 10 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Mayoritas penduduknya bertani dan menggantungkan hidup dari hasil hutan. Di sini, sebuah koperasi didirikan 10 tahun lalu. Namanya Koperasi Hutan Jaya Lestari. Dari namanya kita sudah bisa tebak mereka jenis koperasi apa. Jam 4 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Koperasi Hutan Jaya Lestari beranggota para penebang dan pengelola kayu. Mereka juga menanam dan mengawasi praktik penebangan liar. Karena di Konawe Selatan ini tadi kasusnya sama ya, banyak pelaku illegal logging. Tapi sebenarnya mereka punya hutan di tanah milik. Hanya kan karena tanah miliknya ini dia tanam hanya 1 atau 10 pohon. Kalau harganya rendah kan tidak menguntungkan. Jadi mendingan mereka masuk ke hutan negara, tebang kayu di hutan negara, jual gitu kan. Nah, yang kita bikin sebenarnya adalah kita menyatukan bapak-bapak koperasi, yang petani-petani yang punya kayu sedikit-sedikit itu untuk sama-sama kelola dalam bentuk koperasi. Dengan keyakinan kalau kayunya bersertifikat, harganya akan naik. Sehingga walaupun dia punya hanya 10 kayu, tetap menguntungkan. Nah, itu yang terjadi.
Koperasi Hutan Jaya Lestari mengelola 4.600-an hektar hutan rakyat. Di Asia, ia menjadi institusi pertama yang mengantongi sertifikat legalitas kayu dari Eropa, Forest Stewardship Council atau FSC, dan sertifikat legalisasi kayu dari pemerintah yang dikenal dengan nama Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK. Kami di KHJL itu berupaya melakukan pengelolaan secara berkelanjutan, mulai dari produksi, ekonomi, kemudian sosial. Nah, satu hal yang perlu kami tekankan, ternyata perubahan sosial ini butuh waktu yang cukup lama, sehingga harus ada pemahaman yang clear dari masyarakat bersama pengurus dan para pihak yang lain bahwa mengelola hutan itu bukan hanya sekadar bicara panen. Tidak seperti itu. Ini harus dimulai dari proses menanam, memelihara, dan memanen. Nah, yang paling penting lagi, seberapa besar manfaat yang diperoleh oleh masyarakat atau anggota KHJL yang bergabung di KHJL itu sendiri. Koperasi itu berdiri atas dorongan dan dampingan Jaringan untuk Hutan, sebuah organisasi non-pemerintah yang dibentuk oleh aktivis lingkungan di Sulawesi Tenggara. Kalau kayu bersertifikat ini kan punya banyak syarat-syarat untuk dapat sertifikat. Syarat-syaratnya dari segi sosial, ekonomi, ekologi kan. Nah, misalnya kayu yang ditebang harus yang diameternya 30 cm ke atas. Atau kalau tebang satu harus tanam 10, atau tidak bisa menebang kayu di pinggir sungai atau di sekitar mata air. Nah, ini dibutuhkan sosialisasi di awalnya. Karena masyarakat yang terbiasa illegal logging, kemana-mana tinggal tebang, tiba-tiba harus memenuhi standar yang begitu tinggi. Nah, disinilah peran jauh, sosialisasi dengan sabar, dengan tekun kemana-mana ke masyarakat. Akhirnya masyarakat mau mengikuti semua proses itu. Kayu yang ditebang, dinomori, dicatat setiap batangnya. Sampai kayu-kayu itu masuk ke industri, dokumennya tetap dimutakhirkan. Ini disebut lacak balak. Cara ini memastikan kayu yang keluar dari hutan bukan hasil penebangan liar. Ya, awalnya waktu SPLK diisukan bahwa ini merupakan bagian dari proses mengantisipasi illegal logging, kemudian SPLK ini sebagai bagian untuk memastikan bahwa produksi kayu yang berasal dari hutan itu dapat dipastikan asal-usulnya. Kemudian industri pengguna kayu SPLK atau SLK ini, sertifikat legalitas kayu, dapat melakukan pelacakan ke belakang atau lacak balak. Koperasi juga mewajibkan penanaman dan pemanenan terpadu. Dalam setahun, setiap pemilik hutan hanya boleh menebang 1/7 dari luas areal hutannya. Mereka juga secara swadaya menanam pohon di berbagai areal kritis. Ya, kalau kuota per tahun itu 240 meter kubik untuk total di KHJL. Karena itu dibatasi oleh JTT, jatah tebangan tahunan. Ini berdasarkan prinsip dan kriteria PSC standar lestari bahwa total potensi hasil hutan kayu yang berdiameter 30 itu dibagi 7. Jadi dibagi 7 ini aspek kelestarian. Jadi kalau kita punya 1.400 atau 1.500 meter kubik layak panen, itu kita bagi 7, sehingga yang boleh kita tebang hanya 1/7 dari 1.500. Tebang pilih, juga tanam terpadu, ternyata membuat pengelola hutan mampu meningkatkan penghasilan. Dulu mereka menjual setiap meter kubik kayu hanya Rp400.000. Setelah memegang sertifikat, harga kayu jati naik berkali lipat, Rp2,7 juta per meter kubik. Kita sebagai petani itu hanya akan memperoleh manfaat dari lahan kita ketika kita menanami tanaman-tanaman jangka panjang yang bernilai ekonomi, contohnya kayu. Kalau kita menanam 1 hektar jati pada tahun ke-15, pada tahun ke-16, paling tidak kita punya uang 1,2 miliar dari hasil penjualan kayu itu. 1,8 miliar. Artinya kalau 1 hektar kita tanam kemudian dipanen hanya 1.000 pohon saja, itu ada 300 meter kubik. 300 meter kubik itu dikali 6 juta pada tahun ke-16,
itu 1,8 miliar. Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor Berita Radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Haris Tamburaka bergabung dengan koperasi sejak 5 tahun lalu. Yang sangat saya rasakan itu pertama itulah tadi kita bisa mendapatkan banyak ilmu tentang pengelolaan hutan. Terus bagaimana tentang berkoperasi ini. Terus berkoperasi ini rasa kekeluargaan itu luar biasa. Ya. Terus bagaimana menata ekonomi. Ya. Koperasi itu punya simpanan wajib, simpanan pokok, ya. Terus sukarela, terus punya aturan rambu-rambu semua. Itu. Nah, itu. Terus manfaat yang paling saya rasakan yaitu pertama bagaimana jual kayunya di KHJL ini. Itu sangat luar biasa kita dapat. Lelaki berusia parubaya ini dengan bangga mengajak kami melihat areal hutan jati miliknya seluas 100 hektar lebih. Haris mengaku awalnya tak mengerti banyak soal pengelolaan hutan. Tebang saja sesuai permintaan. Sampai hari ini areal saya yang sudah tertanam itu 125 hektar. Itu apa aja Pak? Tanam yang Pertama jati, terus biti, saya tahu bahasa latinnya itu, terus sengon dengan jabon. Sebelumnya, sebelum ikut Jati. sebelum ikut di koperasi ini, Oh, saya nggak tahu menanam. oh nggak tahu menanam Iya. sekali. Saya belum eksis ke menanam. Iya. Karena saya belum tahu bahwa manfaat daripada menanam itu luar biasa. Kini dalam setahun Haris bisa memproduksi ratusan meter kubik kayu. Setiap 1 meter kubik ia jual hingga 2,7 juta rupiah. Yang tadinya masyarakat lapis bawah, mereka itu sangat susah untuk membiayai anak-anak sekolah mereka. Tapi dengan adanya kegiatan penjualan kayu di KHJL yang begitu tinggi, mereka bisa menopang untuk membelikan mulai dari alat-alat sekolah sampai dengan mereka punya biaya-biaya apa bayar SPP atau apa. Nah, ini yang tadinya mereka hanya sekolah sampai di SMP atau SMA. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini penjualan kayu mereka yang tinggi bisa sampai di perguruan tinggi. Nah inilah yang kita
masyarakat banyak rasakan yang selama ini ya dengan adanya kegiatan-kegiatan KHJL ini. Penyebab keterlibatan Haris dan kawan-kawannya adalah sertifikasi. Memang awalnya kan hanya sedikit masyarakat yang mau ikut, tapi setelah ini berhasil dapat sertifikat dan kemudian masyarakat bisa lihat benefitnya, akhirnya bondong-bondonglah masyarakat untuk masuk. Sebagai anggota koperasi, Haris mengelola hutan miliknya sesuai standar dan prosedur. Dengan begitu ia dapat menjual hasil hutannya, baik di dalam maupun luar negeri, dengan harga tinggi. Setelah ada kegiatan KHJL ini, ya, ada kegiatan KHJL ini, pola pikir masyarakat itu diubah. Ya. Artinya tadinya mereka ini kan banyak ketergantungan hidup di hutan, ya, hutan negara. Nah setelah ada KHJL ini, pelan-pelan masyarakat itu dialihkan pemikirannya untuk mengelola lahan-lahan mereka sendiri, lahan-lahan tidur. Nah, supaya ketergantungan di hutan ini jangan. Karena kapan rusak hutan negara ini kan akan siapa yang rasakan. Ya. Yang tadinya masyarakat ini ya gimana ya bisa-bisa apa yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan illegal logging itu bisa-bisa air mata yang kita dapat karena tingkat kerusakan hutan yang lebih tinggi. Tapi sekarang, ia tengah menghadapi kesulitan lantaran pasar Eropa lesu diterpa krisis. Tapi ia tahu bahwa kayunya sudah jaminan bakal laku. Sekarang KHJL kan sudah dua jenis sertifikat yang didapatkan, FSC dengan legalitas kayu, ya, sertifikat legalitas kayu. Nah, sekarang kami ingin supaya sudah dua ini sertifikat agar ya kayu kami ini bisa dibeli secepatnya. Karena kami sangat butuh, Pak. Jadi ada Sang ketua koperasi mencoba menjawab anggota-anggotanya. ada faktanya hari ini. Kalau FSC itu memang saat ini kan kalau kita lihat kondisi ekonomi global itu terjadinya resesi atau krisis di sana, maka kami juga dapat dampak dari situ. Permintaan kayu sertifikat berkurang, industri yang ada di Jawa juga tidak bisa menjual kayunya ke luar negeri, ya kami juga seperti itu. Karena ada keterkaitan antara unit manajemen yang memproduksi kayu, sertifikat, kemudian industri sebagai unit manajemen pengolahan itu tidak bisa menjual kayunya ke luar negeri. Saat ini, anggota KHJL mencapai 750 orang. Mereka para pemilik hutan rakyat yang tersebar di 46 desa di Kabupaten Konawe Selatan. Rata-rata tiap anggota mengelola 1 hingga 100 hektar lebih hutan rakyat. Selain jati yang menjadi primadona, hutan itu juga ditanami berbagai jenis tanaman jangka pendek. Kita punya harapan itu baik dari KHJL, ya, pemerintah, pokoknya semua komponen pemerintah apa yang menyangkut tentang kayu ini bisa membantu, ya, bisa memberikan uluran tangan kepada melihat masyarakat yang ada di Konawe Selatan ini yang sedang ya melakukan kegiatan masalah masyarakat ini menanam kayu. Ini yang kami punya harapan yang paling ini supaya kegiatan-kegiatan semua ini bisa berkelanjutan dan bisa merupakan satu contoh-contoh di daerah-daerah lain. Karena laju kerusakan hutan masih di atas 1 juta hektar.
Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koperasi Hutan Jaya Lestari adalah pintu pertama mencegah kerusakan hutan. Penebangan disertai penanaman secara terpilih yang mereka lakukan di lapangan punya ujian juga, salah satunya dari cukong-cukong kayu. Ini sebutan bagi mereka yang membeli hasil tebangan kayu secara liar. Para pengepul kayu ilegal ini kerap menggoda warga untuk menebang kayu secara liar. Kami dapat sampaikan bahwa ketika ada anggota KHJL di sekitar situ, maka ada di sekitarnya itu dengan malu-malu melakukan kegiatan pencurian kayu di hutan. Karena setiap anggota itu dipahamkan atau diberi pemahaman bahwa dengan melakukan penebangan satu pohon kayu, itu sama dengan kita mengurangi oksigen yang bebas di udara untuk ya satu orang. Jadi artinya kalau begini, kalau ada 60 pohon kita tebang di hutan secara bebas, ada satu manusia yang kita bunuh untuk menghirup udara itu. Ma'al juga mengeluhkan masih terus berlangsungnya praktik pencucian kayu. Praktik ini mirip money laundering. Modusnya kayu-kayu ilegal dicampur dengan kayu bersertifikat sebelum dijual. Modus ini untuk mengelabui aparat saat pemeriksaan dokumen. Kalaupun dalam negeri, ini banyak permainan yang spekulan-spekulan. Ya, beli 1 meter kubik kayu sertifikat, campur 100 meter kubik kayu non-sertifikat. Ini lagi-lagi kami anggap bahwa ini ada upaya pencucian kayu. Jadi kalau di dunia perbankan ada pencucian uang, maka di dunia perkayuan juga kita sinyalir ada seperti itu. Nanti ada namanya Menurut spesialis manajemen informasi kehutanan Rio Rovihandono, pengelola hutan rakyat lebih mudah menerima edukasi. Kalau secara global saya kira mesti dilihat pada perspektif yang lebih luas, karena illegal logging itu maraknya justru di hutan negara. Hutan rakyat justru yang memberikan kontribusi positif dan teladan saya kira bahwa masyarakat mampu kok mengelola hutannya secara lestari. Sekarang Koperasi Hutan Jaya Lestari yang mengambil alih kerja pendampingan kepada penebang di hutan rakyat. Harus ada kemauan pemerintah, ya. Apakah pemerintah punya keinginan untuk mensukseskan kegiatan ini? Kalau punya, dia harus buktikan dengan peran pemerintah daerah yang intens. Tidak hanya sekedar di launching di pusat, tapi di daerah tidak ada bunyinya. Ini yang paling penting bagi kami. Sistem pengelolaan hutan rakyat berbasis legalitas kayu yang dirintis Koperasi Hutan Jaya Lestari dianggap turut meredam laju kerusakan hutan. Kerusakan yang menurut WWF setara dengan luas 364 lapangan bola setiap jam. Kaitannya dengan illegal logging, sebenarnya kita harus lihat bahwa illegal logging itu marak sebenarnya, itu ada di hutan alam. Meskipun begitu, teman-teman yang di hutan rakyat sering juga dianggap menjadi mencuri kayu dari lahan-lahan yang tidak sah. Dan saya kira kalau untuk kepentingan teman-teman pengelola hutan rakyat ini menjadi penting, karena dengan sertifikasi legalitas yang mereka miliki itu menjamin bahwa pengelolaan mereka mengikuti prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan ekonomi dalam sektor kehutanan. Untuk mendorong agar pola seperti Koperasi Hutan Jaya Lestari diikuti diperlukan insentif. Kesadaran masyarakat ini sebenarnya ketika ada contoh
ya, ketika ada contoh, ketika ada dukungan real dari pihak pemerintah, ya, ini saya bisa katakan tentu akan berkelanjutan. Itu. Tapi ketika pemerintah banyak contoh-contoh, bisa dibayangkan kalau mereka yang sudah bersertifikat misalnya legalitas kayu, ya kan, kemudian melakukan transaksi sebagaimana prinsip-prinsipnya. Tapi di sisi lain banyak juga misalnya unit-unit manajemen yang belum bersertifikasi, tapi perlakuannya sama, ya kan, mereka akan frustasi. Pendeknya, setelah ada inisiatif dari bawah, pemerintah yang di atas tak bisa hanya duduk-duduk. Jadi SVLK ini ketika didorong untuk diterapkan, diwajibkan kepada semua unit manajemen, apakah dia unit manajemen unit manajemen swasta maupun unit manajemen masyarakat, maka tentu saja ini akan menjadi langkah awal, ya, bagi upaya-upaya perbaikan terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Apalagi sertifikasi ini berlatar adanya paksaan dari Uni Eropa yang ingin agar produk furnitur yang mereka impor berasal dari kayu legal. Saya kira ini memang tantangan. Berat sekali untuk selalu berharap pasar dari luar itu. Karena sekarang kan yang baru adopsi misalnya Uni Eropa dengan SVLK dan lain-lain kan. Tapi yang lain, kalau misalnya kita bisa menekan EU untuk bikin itu, kenapa tidak dalam negeri juga menerapkan kebijakan yang sama? Public procurement, minimal itu dulu lah. Di proyek-proyek pemerintah, di istana negara, di mana-mana itu, bikinlah ini. Supaya kayu-kayu kita bisa laku, tidak tergantung sama luar negeri aja. Krisis negara lain, hancur kita. Haris dan para pengurus koperasi berharap pemerintah proaktif mendukung pengelolaan hutan berbasis pelestarian lingkungan. Ke depan ini bagaimana pemerintah dan masyarakat kerjasama untuk membantu untuk mengelola hutan ini itu semakin hijau, dan masyarakat punya lapangan kerja, masyarakat bisa mendapatkan hasil. Karena angka 1 juta hektar lebih hutan yang rusak itu bukan angka yang sedikit.